Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali, dan di kesempatan yang sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu dengan sebuah bahasan yang saya beri judul Jembatan Penghubung antara warta dari Prabu Jayabaya dengan Prabu Siliwangi mengenai asal wilayah budak angon atau Satrio Piningit. Bahasan kali ini sengaja saya hadirkan sebagai sebuah bahasan khusus sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai asal wilayah dari budak angon atau Satrio Piningit. Seperti telah saya sebutkan di konten yang sebelumnya, yaitu mengenai informasi asal wilayah budak angon atau Satrio Piningit menurut Prabu Jayabaya. Kedepannya saya ingin menyampaikan juga mengenai asal wilayah budak angon atau Satrio Piningit menurut versi dari beliau Prabu Siliwangi. Akan tetapi agar informasi yang akan saya sampaikan, khususnya informasi atau warta yang berasal dari beliau Prabu Siliwangi mengenai asal wilayah budak angon atau Satrio Piningit ini, maka perlu kiranya kita mengetahui sebuah informasi tambahan yang itu merupakan sebuah informasi penting karena merekatkan hubungan informasi dari beliau Prabu Jayabaya dengan beliau Prabu Siliwangi, yaitu sebuah warta atau informasi yang menjembatani keduanya. Pernah saya ceritakan di salah satu konten kita tentang perahu hanyut, yaitu sebuah kisah di mana sosok budak angon atau Satrio Piningit dalam segmen hidupnya mengalami peristiwa beliau harus menuntut ilmu, harus menempa diri dalam bidang keilmuan dengan menggunakan perahu hanyut dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, dari wilayah barat ke wilayah timur. Lalu di wilayah timur terjadi banyak peristiwa yang itu sangat besar artinya bagi pembelajaran beliau budak angon atau Satrio Piningit, termasuk di dalamnya mengalami dan bertemu berbagai macam peristiwa, berbagai macam pelajaran-pelajaran, serta juga bertemu dengan tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh pusat yang dikabarkan di dalam baik itu Uga Wangsit Siliwangi maupun serat-serat Prabu Jayabaya. Di antaranya bertemu dengan, ini tanda kutip ya, bertemu dengan beliau Sunan Kalijaga dan juga bertemu dengan beliau Sabdo Palon serta para dewa yang lainnya. Lalu setelah peristiwa tersebut dikabarkan oleh beliau Prabu Jayabaya bahwasanya setelah matang beliau budak angon atau Satrio Piningit ini mengalami tempaan-tempaan dan pendidikan-pendidikan yang sangat penting di wilayah timur. Lalu pada masanya, yaitu pada segmen kehidupan di mana beliau mengalami peristiwa yang digambarkan sebagai Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, yang artinya Satrio yang mengalami perpindahan tempat untuk membuka gapura.
Gapura apa yang akan dibukanya itu yaitu gapura tentang rahasia-rahasia yang berhubungan dengan sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini, dan juga berhubungan dengan waktu kapan kemunculannya. Disebutkan oleh beliau, Prabu Jayabaya, selain digambarkan sebagai Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, beliau Prabu Jayabaya juga memberitahukan bahwa sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini boyongnya ke wilayah dengan tujuan, yaitu beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini pindah kembali ke Pawukone. Artinya pindah kembali ke tempat kelahirannya, ke tempat leluhurnya berada, ke tempat di mana beliau memiliki sumber keturunan atau memiliki keluarga, memiliki sanak famili, dan terutama berhubungan dengan leluhurnya berada, sebab beliau lahir besar itu tepat di tempat di mana beliau berkembang di sebuah wilayah tempat leluhurnya itu berada. Arah pindahnya beliau ini dari wilayah barat adalah, menurut Prabu Jayabaya, pindah ke arah Pawukone ke sebelah kulon lor. Artinya beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini pindah ke arah barat, dan arah baratnya itu adalah di wilayah utara. Demikian yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, di mana apa yang saya sampaikan ini bisa sahabat sekalian cross-check kebenarannya. Kita sekarang hidup di dunia digital dan hidup di dunia teknologi yang canggih. Seluruh informasi yang saya sampaikan bisa sahabat sekalian browsing dan searching di Google ya, bisa googling. Dari informasi tersebut bahwa sosok budak Angon atau Satrio Piningit kemudian pindah ke arah kulon lor, itu kita bisa ketahui bahwa beliau ini pindah ke arah barat, dan baratnya ini lebih ditekankan lagi adalah arah utara. Ini juga berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi tentang Segara Utara. Nanti kisah ini akan kita sambung di segmen-segmen yang lainnya. Khusus untuk bahasan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Terima kasih.